Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 19 Juni 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 12 ayat 24 dan 27 yang berkata demikian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini 19 Juni 2021 yang saya beri judul Mengatasi Kekhawatiran Hidup. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman yang saya baca tadi itu merupakan bagian yang Yesus Kristus katakan kepada para muridnya. Untuk mereka tidak boleh khawatir. Tapi ada pewahyuan yang dalam dari pernyataan Yesus di 2 ayat tadi yang saya bacakan buat saudara dan saya. Seringkali kita hanya mencopot kata tidak usah khawatir, tapi kita tidak melihat ada pemahaman yang dalam untuk saudara dan saya sesungguhnya bisa mengatasi kekhawatiran itu. Kita mau lihat di ayat yang ke-24. Yesus berkata, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak punya gudang dan lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Maksudnya apa? Perhatikan. Kenapa Yesus bilang kita nggak boleh khawatir? Karena burung, perhatikan, dia mengumpamakan burung-burung gagak itu. Pertama, mereka tidak pernah menabur. Yang kedua, burung-burung gagak itu tidak pernah menuai. Ini keren banget yang Yesus katakan. Dan yang ketiga, burung-burung gagak itu sesuai firman tadi, mereka gak punya lumbung dan gak punya gudang. Maksudnya mereka tidak bisa mengumpulkan. Sebaliknya Yesus berkata, saudara dan saya jauh melebihi burung-burung gagak itu. Maksudnya apa? Yesus sedang berkata bahwa bukankah saudara dan saya tidak seperti burung gagak? Kita adalah orang yang menabur, harus menabur. Kita adalah orang yang jauh melebihi burung gagak yang pasti menuai ketika kita menabur. Dan yang ketiga, kita bukan burung gagak yang tidak punya lumbung atau gudang. Artinya Yesus sedang berkata, saudara dan saya harus punya gudang atau lumbung. Ini satu bagian yang sangat dahsyat yang Tuhan sampaikan hari ini buat saudara dan saya. Karena itu ketika saudara dan saya pernah menabur, ketika saudara dan saya pernah menabur, kita nggak boleh khawatir. Karena otomatis yang kedua kita pasti menuai. Nah, jika kita menuai, kita harus tahu di bagian ketiga, harusnya kita punya lumbung. Harusnya kita menyiapkan hasil tuaian itu untuk disimpan di dalam lumbung. Itu bagian yang dalam di balik apa yang Yesus katakan tentang hal kekhawatiran. Kita melebihi dari burung-burung gagak itu. Karena apa? Karena kita menabur, kita pasti menuai, dan kita harus menyimpan di dalam lumbung sebagian dari tuaian kita. Ini pesan di balik yang Yesus katakan dari perumpamaan tentang burung-burung gagak tadi kepada murid-muridnya. Yang kedua, Yesus juga berkata, perhatikanlah, dia suruh kita perhatikan bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bahkan di bagian bawahnya dia bilang, jika rumput aja di ladang bisa dia dandani, apalagi saudara dan saya, dia sanggup mendandani. Maksudnya dia sanggup memelihara saudara dan saya melebihi bunga bakung itu yang tidak memintal dan tidak menenun. Saya mau katakan buat saudara, Yesus sedang menegaskan bahwa bunga bakung itu gak bisa bekerja.
tapi dia didandani oleh Allah. Bukankah kita melebihi bunga bakung itu? Kita bekerja, menenun dan memintal. Itu bicara tentang bekerja. Kalau saudara lihat dalam Matius 6 ayat 29 sampai 30, di situ Yesus menekankan firman yang sama. Lalu dia bilang, lihat bunga bakung di padang, dia tidak bekerja dan tidak memintal. Artinya Tuhan mau katakan di bagian ini buat saudara dan saya bahwa manusia itu kita jauh melebihi bunga itu, artinya kita harus bekerja. Kita harus punya aktivitas, kita harus punya sesuatu yang kita kerjakan. Selama kita bekerja, kita tidak boleh khawatir karena pasti ada upah bagi orang yang bekerja. Firman Allah menjamin bahwa setiap orang yang bekerja pasti akan disediakan upah oleh Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk mengatasi kekhawatiran hidup, jelas kita harus melakukan apa yang dibalik Yesus katakan tadi. Kita harus menjadi orang-orang yang menabur, tidak sama dengan burung-burung gagak yang tidak pernah menabur. Yang kedua, kita pasti akan bisa menuai dari taburan kita. Dan yang ketiga, kita harus menyiapkan lumbung atau gudang untuk menyimpan sebagian dari tuaian kita. Tapi yang keempat, kita harus menjadi orang-orang yang tetap bekerja. Kenapa? Karena Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun juga bekerja. Kalau Bapa bekerja, Yesus bekerja, Roh Kudus juga bekerja. Bukankah saudara dan saya juga harus bekerja sampai hari ini? Saudara akan bertanya buat saya, bukankah di masa-masa ini ada banyak orang yang di PHK? Ketika saudara mau bekerja, apa saja, ingat pengkhotbah bilang, apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu. Maka saudara pasti akan mendapatkan hasilnya. Melalui firman hari ini, Tuhan mau bawa saudara untuk melihat bahwa sesungguhnya potensi yang Allah taruh di dalam saudara dan saya adalah potensi yang bisa mengatasi kekhawatiran hidup. Selama saudara dan saya menabur, kita pasti tidak akan khawatir. Untuk kita pasti akan mendapatkan tuaian. Selama kita bisa mengelola sebagian dari apa yang kita tuai di dalam lumbung kita taruh dan menyimpannya, kita juga pasti tidak akan khawatir tentang hidup kita. Dan yang terakhir, selama kita bekerja, kita tidak boleh khawatir, kita tetap tidak akan khawatir. Karena apa yang kita kerjakan pasti akan diberkati oleh Allah. Allah memberkati orang yang bekerja. Allah tidak memberkati orang yang malas. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biar firman ini menjadi bagian saudara dan saya. Kita tidak boleh lagi khawatir selama kita bisa menabur. Karena pasti akan ada tuaian. Pasti ada bagian yang bisa kita kelola untuk masuk di dalam lumbung. Dan kita teruslah bekerja. Bekerja di ladang sekuler, bekerja di ladang pelayanan, bekerja di setiap ladang yang Allah siapkan. Bekerja pada bagian di mana Allah buat saudara dan saya menjumpainya. Maka dia akan memberkati kita. Sehingga kita tidak akan pernah khawatir akan hidup ini. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam berhasil mengatasi kekhawatiran hidup. Amin.